Kadang-kadang kan kita kalau di dunia ini kan pengennya nggak mungkin kita nggak hidup dengan duit. Bener kan bapak-bapak ibu-ibu ya? Nggak mungkin kita nggak perlu duit dalam hidup ini. Karena pasti ya kita harus bayar anak sekolah, harus bayar listrik, bayar kuota, data, ya kan? Itu semua perlu. Tapi kan sekarang ini adalah bagaimana caranya. Nah, kenapa sekarang saya tuh bicara ke situ? Karena saya pengen menceritakan asal muasalnya saya hijrah. Dan inilah yang ingin saya katakan. Saya akan pakai metodologinya yang tadi itu. Nih kita kan perlu duit, kita perlu uang, kita perlu usaha, kita perlu bisnis, kita mau jadi kaya itu nggak apa-apa. Tapi kan sekarang permasalahannya adalah caranya. Nah, caranya saya dulu nyari nafkah itu jangan pernah ditiru, ya. Karena dulu itu nyari duitnya itu pakai nginjek kaki orang, pakai ngambil haknya orang, pakai makan punyanya orang. Ya, jadi cara mendapatkannya itu haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini tuh masih pagi banget. Aku tuh udah harus jalan karena kita akan ke Bandung. Dan hari ini tuh kita mau sharing-sharing, kita mau berbagi soal apa? Soal riba. Wah, menarik kan ya. Nah, ternyata kan riba itu adalah suatu perbuatan yang sangat dikutuk oleh Allah gitu loh. Karena apa? Karena dosanya itu sama dengan meniduri ibu kandungmu. Astagfirullahaladzim. Ayo yuk kita belajar yuk soal riba itu apa sih. Dan bagaimana agar supaya kita terhindar dari dosa tersebut. Ya, karena kita juga mau makin hari makin berilmu. Karena orang yang berilmu apalagi ilmu agamanya bagus. Kita akan bisa menjalani hidup ini dengan baik. Dan akhirnya kita tahu sendiri mana yang harus kita lakukan dan tidak harus kita lakukan. Mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh. Oke ya. I have to go. Selamat pagi Bandung, alhamdulillah ya, tiba dengan selamat dan ya kita akan bersama Mbak Nisa sebenarnya. Mbak Nisa ini adalah the owner of property syariah. Jadi kali ini tuh kita ada gathering akbar dari Royal Orchid Syariah ya pastinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Masya Allah. Aku izin sambil berdiri ya, jadi saya juga bisa melihat yang ada di belakang, terus bapak-bapak ibu-ibu juga bisa melihat saya gitu ya. Mumpung kali ini bisa ketemu tidak melalui layar kaca. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf Mbak Nisa, aku jadi ngebelakangin gitu. Kalau misalkan ibu-ibu aku berada di sini, satu hal yang saya syukuri adalah karena saya punya teman baru. Insya Allah ya ibu-ibu ya, kita silaturahmi terus. Karena kita nggak pernah tahu kebaikan itu akan datang dari sahabat yang mana. Dan kita nggak pernah tahu rizki kita akan datang dari arah yang mana juga. Kadang-kadang kita ini sudah berusaha gitu ya. Kita berusaha untuk tidak hanya berdoa, tapi kita juga berusaha untuk bekerja. Tapi kok ada-ada aja, kok nggak nyampe-nyampe juga rizkinya. Betul, makanya kalau misalkan hari ini kesan saya adalah alhamdulillah orang-orang yang ada di sini mudah-mudahan Allah betul-betul melancarkan usahanya. Karena niatnya ke sini insya Allah sudah tahu, Masya Allah. Kadang-kadang kan kita kalau di dunia ini kan pengennya nggak mungkin kita nggak
hidup dengan duit. Bener kan bapak-bapak ibu-ibu ya? Nggak mungkin kita nggak perlu duit dalam hidup ini. Karena pasti ya kita harus bayar anak sekolah, harus bayar listrik, bayar kuota, data, ya kan? Itu semua perlu. Tapi kan sekarang ini adalah bagaimana caranya. Nah, kenapa sekarang saya tuh bicara ke situ? Karena saya pengen menceritakan asal muasalnya saya hijrah. Dan inilah yang ingin saya katakan. Saya akan pakai metodologinya yang tadi itu. Nih kita kan perlu duit, kita perlu uang, kita perlu usaha, kita perlu bisnis, kita mau jadi kaya itu nggak apa-apa. Tapi kan sekarang permasalahannya adalah caranya. Nah, caranya saya dulu nyari nafkah itu jangan pernah ditiru, ya. Karena dulu itu nyari duitnya itu pakai nginjek kaki orang. Pakai ngambil haknya orang, pakai makan punyanya orang. Ya jadi cara mendapatkannya itu haram. Nah sehingga yang haram itu ibu-ibu, bapak-bapak udah pasti gak bakal lama. Banyak iya, cepet iya, bertahannya itu gak akan lama. Kalaupun seakan-akan itu bertahan lama, penyakit ada, sakit hati ada, hidup nggak tenang. Ada-ada aja ke anak, ke suami, ke rumah tangga. Karena kan ibu-ibu pasti ngikutin cerita seorang Angelina Sondak yang dulu 15 tahun yang lalu ya saya masuk politik itu umur 27 tahun. Ya, saya ikut berpartai umur 25 tahun, jadi anggota DPR itu umur 27 tahun. Itu ibu-ibu berarti sekitar ya 25 tahun yang lalu ya. Masih muda, masih cantik gitu ya. Nah, alhamdulillah ya gitu. Masih muda lagi seger-segernya. Masuk politik, jadi Putri Indonesia itu juga saya masih berusia 23 atau 24 begitu. Nah, jadi saya Putri Indonesia 2001. Nah, jadi itu dalam banget dibandingkan dengan yang sekarang ya kan. Nah makanya kalau misalkan ibu-ibu dan bapak-bapak sekarang bertanya kenapa sih kok Mbak Enji sampai mau hijrah gitu. Karena udah pernah ngerasain yang haram itu selain gak lama gak ngenakin dan bawa penderitaan yang luar biasa. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai ngalamin kayak saya. Ya hari ini tuh saya pengen berbagi cerita karena lagi-lagi saya nggak mau untuk mendiktekan ataupun menasehati karena sampai sekarang ini keistiqomahan kita dan keimanan kita itu selalu naik turun. Tapi dengan cerita saya yang dulunya gara-gara yang haram nih Bu ya kan ini bapak-bapak gara-gara yang haram nih ya ujungnya itu nggak cuman ke orang tua saya yang menderita, anak saya ikut dan sampai hari ini tuh nggak bisa gitu loh dihapus oleh masyarakat, apalagi netizen, apalagi sosmed sekarang banyak. Karena tahu manusia itu ngecapnya begitu, manusia itu ternyata lebih banyak lihat salahnya orang daripada lebihnya orang. Manusia itu kalau kita bikin 10 baik yang ingat satunya yang salah, ketemulah yang namanya Al-Quran. Di dalam saya pasti bapak-bapak tahu ya kalau saya itu kena hukumannya 10 tahun tanpa remisi loh itu. Nah 10 tahun itu kalau misalkan kita ikut sama Royal Orchid Syariah ini itu keuntungan udah berganda-ganda ya. Alhamdulillah kalau 10 tahun loh ya kita ngomongin kan. Nah ini 10 tahun di lapas alhamdulillahnya Allah tuh ngasih hadiah yang luar biasa. Yang mungkin bagi manusia ini nih hina udah. Bagi manusia yang udah masuk penjara itu pasti orang yang ya udahlah. Sampah masyarakat, dibilangnya udah dari sampah masyarakat, gak bener, koruptor. Pokoknya saya udah kenyang yang sama namanya hinaan manusia. Sampai hari ini pun saya masih dihina. Sampai hari ini pun saya masih dikatakannya beginilah, begitu, begini. Alhamdulillahnya nih, alhamdulillahnya bapak-bapak, ibu-ibu. Karena Allah sayang banget.
Allah latih hati saya, telinga saya ini untuk lebih banyak mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Dan ayat Al-Quran gak pernah ada yang menghina kita. Allah tuh gak pernah hina kita, sehina-hina kita pun Allah tetap sayang. Makanya dalam surat An-Nisa ayat 100 dikatakan, Famaya. Ibu sini ada yang ngaji? Famai. Ada Google ya kan, nggak apa-apa. Kalau kita kan sama-sama belajar ya. Surat An-Nisa ujungnya dikatakan, Amai fi sabilillahi yajid fil ardi muragomang kasiro wa sa'a. Orang-orang hijrahlah dulu. Baru nanti Allah jadikan bumi dan tempat ini tuh sebagai tempat engkau mendapatkan rizki. Saya ini kebalik dulunya. Cari rizki dulu baru hijrah. Walhasilnya apa? Air mata iya, sakit hati iya, dihina-hina orang iya, semua yang jelek-jelek iya. Padahal Allah berkata dalam surat An-Nisa apa? Hijrah dulu. Kalau udah hijrah, pindah tempat, baru nanti bumi ini tuh lapang bagimu, lapang mau jadi kaya, iya, jadi terhormat, iya. Allah pasti akan berikan, tapi apa? Hijrah dulu. Masalahnya sekarang ini kita mau hijrah apa enggak? Atau kadang kita mau hijrah, tapi kita nggak tahu sebenarnya sekarang kita ada di mana. Jangan-jangan tempat yang kita ada ini kita ngerasa nyaman, sehingga kita nggak mau hijrah. Kita tahu Al-Quran, iya udah kok saya udah hijrah, tahu Al-Quran, iya. Oke, tapi apa? Tapi masih julid sama orang, masih iri sama orang, ya kan? Oke, ya saya hijrah, saya kan udah mulai nih hataman nih, saya udah mulai nih baca One Day One Juice, ya kan? Oke, tapi setelah itu sorenya apa? Berantem sama suami, ya kan? Nggak nurut sama suami, sehingga hijrahnya ini kita nggak tahu nih kita ini sebenarnya hijrah apa enggak. Hijrah itu kan tidak hanya mengenai busana, mengenai penampilan, tapi kan yang terpenting adalah hati. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, saya ajak hari ini tetapin dulu, saya sekarang ada di mana. Jangan-jangan saya ini nggak hijrah karena saya merasa saya ini udah benar, ada di sini ini benar. Gitu. Oh iya, saya udah kok, saya benar kok, saya cari rizki, saya nggak pakai nginjek kaki orang, saya cari rizki, saya nggak nyakitin hati orang, saya cari rizki, saya nggak riba. Gitu. Tapi kan yang tahu itu kan kadang-kadang kita ini nggak tahu benar. Tapi kita ini akhirnya mau-maunya jadi tahu tapi belum tentu benar. Maunya benar tapi belum tentu benar. Sehingga dalam praktek kehidupan kita ini kita melakukan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan syariatnya kita. Itu yang saya lakukan dulu, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kalau ibu-ibu mau tahu itu gimana dulu tuh bergelimangan harta, ya tinggal nunjuk mau apa ada. Mobil banyak, rumah bagus, pembantu banyak, tukang kebun iya, tabungannya ngegelinding nolnya. Udah gitu dapat plus-plus lagi, suami cakep. Alhamdulillah kan pasti ibu-ibu tahu lah Mas Aji Mas Said ya. Udah ganteng, dapat anak pula, Keanu ganteng. Itu kurang apa lagi? Ya kan, tapi tiba-tiba yang namanya surat Ali Imran ayat 26 itu berlaku ke Injilin Nasranda apa? Kulillah koma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah ini udah berkehendak hari ini kaya, besok jadi miskin. Kalau Allah berkehendak hari ini miskin juga, kita bisa jadi kaya. Kalau Allah berkehendak semua yang ada di sini, insya Allah karena gabung dengan Royal Orchid Syariah dan Allah muliakan, dapat rizki secara yang benar. Amin ibu-ibu bapak-bapak ya, amin ya Allah. Kita nggak pernah tahu loh, Allah itu akan memuliakan kita kapan. Tapi yang penting syaratnya hijrah dulu. Ingin dimuliakan Allah, ingin diangkat derajatnya oleh Allah, tapi belum mau hijrah. Ayo, pertama kalau kita mau hijrah, ketahui dulu. Oh iya ya, saya itu introspeksi. Ketika saya masuk, hukuman saya kan cuma 4,5 tahun. Ya,
Itu putusan pertama tuh 4,5 tahun. Tak, Angelina Sondak dinyatakan bersalah dengan hukuman pidana selama 4,5 tahun. Duh, ibu cuma ngedengerin. Bapak-bapak cuma ngedengerin. Yang ngikutin saya itu BAP ya. Dari dipanggil, periksa lagi. Dapat panggilan lagi, periksa lagi. Panggilan lagi, periksa lagi. Ditahan, dimasukin ke sel. Itu kalau saya cerita di sini nggak akan selesai nih Pasifik ya kan. 10 tahun soalnya ceritanya. Air matanya itu udah nggak bakal ketampung. Jadi pas mau masuk aja diperiksa sana sini, periksa sana sini ya Allah. Dipanggil lagi, disorot lagi sama wartawan pada datang. Beritanya besok muncul lagi. Angelina Sondak nggak nyangka korupsi. Angelina Sondak udah deh pokoknya semuanya udah hancur-hancur deh ibu-ibu. Ya kan, dan setiap hari tuh saya baca, saya jalanin, dan alhamdulillah waktu itu Keanu masih kecil jadi belum bisa begitu mengerti. Tapi nanti sedihnya datangnya ketika 4 tahun kemudian setelah saya di penjara. Ketika apa? Ketika Keanu udah bisa baca. Itu episode kedua ya ibu-ibu bapak-bapak ya. Karena pasti tuh Allah Akbar kalau saya cerita tuh kadang-kadang saya mau merunutkannya aja udah sulit gitu. Karena pasti ada gejolak dalam hati. Nah kembali ke hijrah tadi nih. Kayak yang tadi saya masuk tuh diperiksa-periksa tok 4,5 tahun. Ya kan. Pikirnya kan kalau kita kenal penguasa ya. Ini logika nih. Mungkin bapak-bapak lebih masuk logikanya. Kalau kira-kira kita kenal penguasa pasti dapat keringanan kan. Nah, harusnya begitu ya. Rumus dunia nih. Rumus dunia. Nah makanya ya ini sebenarnya pengantar untuk ayo kita jangan pakai rumus dunia. Rumus dunia kalau kenal penguasa pasti dapat keringanan. Kalau kenal penguasa pasti dapat cipratan, untung. Pasti dapat apa? Splatteran. Pokoknya kalau kenal yang namanya penguasa tuh banyak untungnya lah daripada ruginya. Makanya kita manusia kadang-kadang apa lebih banyak mau cari muka sama penguasa dunia daripada cari muka sama Allah. Karena anggapannya apa? Kalau saya kenal presiden, pasti saya dapat proyek. Kalau saya kenal menteri, pastilah adalah tipis-tipisnya. Kalau saya kenal gubernur, kalau saya kenal bupati, itu yang dicari kebanyakan manusia yang belum hijrah. Karena ngerasa kalau kenal penguasa dunia, insya Allah dapat jalan. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak lihat kasus aku tuh hukuman awalnya 4,5 tahun. Kenal penguasa, alhamdulillah, jadi 12 tahun. Sekarang pertanyaan kok bisa? Karena apa? Karena hanya kenal penguasa dunia, nggak kenal dengan yang namanya penguasa dunia akhirat. Ya Allah, terima kasih ya ibu-ibu semuanya yang ada di sini ya Allah. Itu di acara customer gathering akbar ya untuk properti syariah. Ya bismillah ya kita sama-sama istiqomah, saling doa ya kan. Mudah-mudahan silaturahminya terus. Yang penting kita mencoba untuk membeli properti tanpa riba. Ya betul. Ya bismillah ya, ayo kita pokoknya tanpa riba. Oke, jangan lupa untuk terus tanpa riba gitu katanya ya. Tanpa riba. Bismillah ya. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum.